Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu ya. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang konfigurasi database. Termasuk di dalamnya kita sudah membahas fungsi migration dan seeder ya teman-teman. Migration ini berfungsi untuk membuat tabel, sedangkan seeder dapat membantu kita dalam membuat contoh record dari tabel tersebut. Nah sekarang di video keempat ini, gimana kalau kita lanjut untuk masuk ke dalam pembahasan CRUD-nya nih teman-teman. Jadi CRUD itu adalah singkatan dari create, read, update, dan delete, dimana nanti kita bisa menyimpan, membaca, mengupdate, dan juga nanti menghapus data melalui aplikasi yang kita buat. Nah penasaran kan dengan pembahasan kita pada video kali ini? Langsung saja kita mulai pembahasannya. Oke teman-teman, langsung aja kita masuk ke dalam pembahasan kita di video keempat kali ini yang akan membahas tentang CRUD atau create, read, update, delete. Di sini kita akan membuat controller baru. Silakan teman-teman buka terminalnya. Boleh menggunakan Ctrl Shift Backtick. Nah ini saya close 1. Nah di sini saya akan membuat controller baru yang namanya anggota controller. Caranya kita ketik php artisan make .2 controller. Nama controllernya apa? Anggota controller. Nah di sini mempunyai sedikit perbedaan dari pembuatan controller pada pertemuan sebelumnya. Kita akan menambahkan resource di dalamnya. Jadi resource ini teman-teman sudah disediakan fungsi index, create, store, show, edit, update, dan destroy. Jadi sudah dibuatkan fungsinya, tinggal kita nanti isi di dalamnya. Nah caranya teman-teman cukup tambahkan strip atau minus resource. Nah seperti ini. Ini kalau kita enter. Nah ini sudah berhasil ya dibuatkan anggota controller. Sekarang kita buka. Ini terminalnya saya close dulu. Tuh ya, di sini sudah dibuatkan langsung function index, create, store, show, edit, update, dan destroy. Nah untuk penjelasannya sendiri, index ini adalah untuk menampilkan semua entry dari suatu model, atau ini adalah halaman pertamanya yang akan ditampilkan pada anggota controller. Sedangkan create ini untuk menampilkan untuk menampilkan form halaman input data yang baru. Sedangkan untuk store ini untuk penyimpanannya. Kalau ini untuk menampilkan UI, nah ini untuk memproses dan menyimpan datanya sendiri. Nah kalau show ini digunakan untuk menampilkan informasi lengkap ya dari suatu entry data. Kemudian untuk edit ini untuk menampilkan UI dari halaman pengeditan data. Sedangkan update ini untuk memproses perubahan datanya. Nah, kita simpan di sini. Nah, untuk destroy sudah pasti ini untuk menghapus satu entry data yang akan kita hilangkan ya di dalam database. Nah, itu penjelasan singkatnya. Kemudian kita fokus dulu ke public function index atau fungsi namanya index. Kita akan isi index ini dengan $anggota atau string anggota. Nah, di sini kita panggil model anggota nih. Jadi teman-teman ini langsung enter aja. Nah, nanti dia otomatis langsung di-import ya modelnya atau di-use. Kemudian .2.2 order by ID descending, kemudian kita akan get. Kemudian kita akan mengembalikan view yang nanti ada di folder v anggota. Nama filenya adalah index. Kemudian kita akan membawa parameter di sini atau data ya. Di sini kita akan membawa data. Judulnya adalah data anggota, sedangkan indeksnya ini anggota. Nah ini jangan lupa titik koma di bawahnya. Save. Jadi di sini kita akan menampilkan data anggota secara keseluruhan ya berdasarkan ID yang nanti akan disortir. ID-nya mulai dari
yang paling baru dulu atau ID yang paling besar. Kemudian kita get atau kita dapatkan datanya. Setelah itu ini akan ditampung ke dalam variabel anggota. Kemudian kita akan return view atau mengembalikan view yang ada di folder view anggota. Nama filenya index. Nah, ini kita belum buat. Terus kita akan mengembalikan data sebanyak 2. Ini judul, data anggota, dan indeksnya adalah variabel anggota ini ya, teman-teman. Nanti kita cek untuk apa sih ini yang pengembalian datanya ini. Nah, sekarang kita buat dulu folder view anggota yang di dalamnya nanti ada index ya. Sekarang teman-teman ke sebelah kiri, sidebar, kita masuk ke folder resource, view. Nah, di sini kita membuat folder baru namanya v_anggota. v_anggota ini punya punya file namanya index.blade.php. Ini kita enter. Oke, di sini kita mau pakai HTML5 aja, teman-teman bisa pakai tanda seru. Nanti di tab aja. Kemudian ini kita tab aja ke bawah, kita masuk fokus ke dalam bodinya. Di dalam body kita pakai H3 atau heading 3. Nah, kalau sebelumnya teman-teman belum mengetahui apa sih sebenarnya itu fungsi dari .blade.php atau yang disebut dengan templating engine. Nah, templating engine ini teman-teman bisa membuat codingan seperti ini, teman-teman. Jadi kurung kurawal 2 kali, nanti otomatis ada penutupnya. Kita bisa kasih judul di sini. Nah, judul ini diambil dari mana? Diambil dari sini, teman-teman. Nah, ini ya. Diambil dari data yang namanya judul. Kemudian judul ini berisi isian, ya ini data anggota. Jadi data anggota ini akan dilempar ke sini. Nah, ini. Jadi nanti hasilnya seperti ini juga, teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, ini kita cukup seperti ini aja karena datanya sudah dilempar ya ke index gitu atau dibawa ke index.blade.php. Kemudian kita tambahkan ahref. Kita mau bikin link. Ini juga saya mau pakai ini. Saya tambahkan root. Nanti rootnya adalah anggota create. Jadi nanti pada saat klik ini rutenya akan mengarahkan ke anggota. Nama fungsinya adalah create. Oke, ini hrefnya kita enter ke bawah. Kita kasih button aja. Button tipenya button. Kita isi tombolnya dengan tambah. Kita save. Kemudian di sini saya mau kasih table. Di dalam table ini saya mau kasih bordernya 1 supaya ada garis luarnya atau garis di dalam tabelnya juga ya termasuk. Ini saya kasih width-nya, lebarnya 60% aja. Terus kita kasih tr. Kita mau bikin th. Th ini adalah singkatan dari tabel heading. Nah, kita mau buat 4. Biar lebih cepat kita pakai emmet atau snippet-nya. Kita kali 4 gitu ya. Kita isi nomor. Terus teman-teman tinggal pencet tab aja untuk masuk ke th yang kedua. Nah, ini tadi muncul itu ya, di cancel aja, kita tab lagi, nama, tab, HP, tab, aksi gitu ya. Nah, terus di tr ini kita mau pakai fungsi for each. Nah, mungkin teman-teman juga di sini sudah ada yang bisa menggunakan PHP. Kalau di PHP biasa kita kan seperti ini ya, PHP for each gitu ya, tuh. Nah, dengan Laravel kita tidak perlu seperti ini lagi, teman-teman. Kita cukup menggunakan ini aja caranya. Pakai tanda add for each, tuh ya, sudah ada. Nah, kita tidak perlu menggunakan tag pemuka dan penutup PHP lagi karena sudah disediakan oleh templating engine punyanya si Laravel. Oke, lanjut aja. Ini kita kasih index as row. Nah, indeks ini dapat dari mana? Dapat dari ini, dapat dari sini. Data yang dibawa dari controller, teman-teman ya. Nah, lanjut kita balik lagi ke view-nya. Jadi indeks ini mau kita for each atau kita lakukan perulangan, di mana kita akan membuat tr lagi.
dan TD sebanyak 4. Ini kita kasih $loop iteration. Jadi kita mau buat nomor berurut ya. Jadi ini udah disediakan juga oleh Laravel-nya. Jadi nanti kalau datanya ada 5 berarti dia otomatis menghitung datanya ada 5 gitu ya. Kemudian ini kita kasih row nama. Jadi row ini kita ngambil dari sini ya. Indeks ini udah dialiaskan sebagai row. Jadi kita ambil field namanya gitu ya. Kemudian di sini saya mau ambil row juga. Kalau di database itu selain ada nama ada juga HP. Kemudian ini TD saya enter dulu ke bawah karena agak panjang. Saya mau kasih ahref route anggota.edit $row ID. Nah ini kita isi ahrefnya dengan button tipe button. Nah ini saya mau kasih tombol ubah. Jadi tombol ubah ini nanti dia masuk ke dalam root anggota.edit, di mana nanti dia akan membawa parameter ya di dalamnya. Jadi biar program tahu ID mana yang mau kita ubah atau mau kita lihat datanya gitu ya. Nah setelah itu kita tinggal kasih form action. Ini saya mau kasih root juga. Rootnya mengarah ke anggota.destroy. Nah otomatis ini teman-teman udah bisa ngebaca ya bahwa nanti saya mau bikin tombol hapus. Kemudian ini metodenya post. Nah di sini untuk hapus data kita pakai form action. Jadi nanti biar pada saat kursornya diarahkan ke tombolnya itu dia tidak muncul di sebelah kiri bawah ya. Jadi dia tidak muncul ID-nya ID berapa. Kemudian kita gunakan fungsi method. Nah ini juga bawaannya Laravel. Kita mau pakai metode delete karena kita mau menghapus data. Kemudian ada yang namanya CSRF. Nah CSRF ini singkatan dari cross-site request forgery. Nah, jadi CSRF ini adalah jenis serangan yang menipu pengguna agar tanpa sadar melakukan aksi yang tidak diinginkan di suatu web di mana mereka sudah terautentikasi. Jadi Laravel ini mempunyai mekanisme untuk melindungi aplikasi dari serangan CSRF ya, dengan cara memastikan bahwa permintaan formulir yang diajukan oleh pengguna memiliki token CSRF yang valid. Artinya, kalau misalkan teman-teman nanti menghapus data tapi kode token CSRF-nya tidak sama, maka dia tidak berhak untuk melakukan aksi tersebut ya. Jadi ini untuk sebagai keamanan ya intinya. Oke, kita kasih button selanjutnya. Tipenya submit ya kalau ada form. Tipe submit diisi dengan hapus seperti ini. Nah, ini kita sudah berhasil menambahkan indeksnya. Nah, di sini kita tambahkan juga, kita kasih CSS inline di ahref ini. Saya mau kasih style, displaynya itu inline block. Terus yang form action juga sama, saya mau kasih style, display, inline block. Nah ini inline block ini digunakan untuk memastikan bahwa elemen tag A dan tag form yang kita tampilkan sebagai elemen blok yang tetap pada satu baris dengan elemen yang lainnya ya. Kemudian kita tambahkan roots-nya. Kita ke roots ya. Pilih yang web.php. Kita tambahkan root baru di sini. Root _2 resource anggota. Kemudian anggota controller ini kita import atau use ya. Kita ketik enter aja. Kemudian class.
Nah, kalau sebelumnya teman-teman menggunakan ini ya, fungsi index misalkan gitu ya. Nah, di sini kita tidak menggunakan itu lagi. Karena di sini kita menggunakan resource ya. Kalau sebelumnya kan kita selalu menggunakan get. Nah, kalau resource ini dia udah lengkap. Dia bisa ke index, bisa ke create, bisa ke update, dan juga bisa ke destroy. Jadi teman-teman cukup membuat satu routes untuk beberapa fungsi atau function ya. Jadi ini udah lengkap nih satu baris ini. Kemudian kita fokus ke function create-nya. Ini kita tambahkan. Langsung aja ini return view. Karena kita mau bikin UI aja di dalam function create. Kita panggil v anggota.create. Kemudian kita bawa data. Ini jangan lupa titik koma. Datanya judul. Sama seperti yang index. Kalau ini berarti tambah anggota gitu ya. Oke, habis ini kita bikin file baru di dalam v anggota ini. Namanya create.blade.php. Oke, setelah itu kita kasih HTML5 lagi di sini. Terus ini saya fokus ke dalam bodinya. Atau ini bisa juga kita langsung isi titelnya sebagai judul ya. Nah, ini di index juga saya belum tambahin. Nah, ini saya kasih $judul aja karena judulnya udah disiapkan ya oleh controllernya. Kita balik lagi ke create blade PHP nya. Di dalam create kita isi dengan H3 juga dengan memanggil judul. Nah, ini sama aja kayak PHP echo gitu ya kalau di dalam PHP biasa. Saya mau bikin form action. Kita arahkan root-nya ke kategori .store. Ini saya tambahin dulu metode post-nya. Di dalam form action kita kasih CSRF lagi. Terus labelnya kita punya nama, kita kasih BR di sini. Kemudian kita input tipe teks. Nah, teman-teman kita cari yang input tipe teks di sini. Nah, input T ini tuh, input tipe teks. Name-nya adalah nama, ID-nya kosongin aja dulu. Terus kita kasih BR sebanyak 2 kali. Kemudian ini saya kasih label. Ini for-nya saya hapus, ganti dengan HP. Ini saya duplikat aja ke bawah ya dengan cara shift alt bawah. Nah, ini kita lanjut, tipenya teks juga, namanya adalah HP. Ini saya kasih BR 2. Ini gini aja ya biar enak dilihat. Kemudian ini saya kasih button, tipenya submit ya karena dia mau dikirim menggunakan form. Kemudian ini simpan. Terus di sini saya kasih ahref root. Oke, ini sebelumnya ada sedikit kesalahan, jadi bukan $root tapi root aja gitu ya. Nah, ini root ini. Jadi yang index blade juga sama. Ini kalau ada string root, nah ini $root hapus karena yang benar adalah root aja ya, nggak pakai $. Oke, root namanya anggota index. Di dalam tag A nya saya mau kasih button, tipenya button, terus batal. Jadi ada tombol simpan dan tombol batal ya. Setelah itu kita juga bisa masukin ini placeholder. Jadi placeholder adalah teks yang tampil sebelum kita mengisikan data ya. Placeholdernya kita kasih ini aja, masukkan nama lengkap itu. Terus di handphonenya juga kita kasih placeholder, masukkan nomor handphone atau HP aja deh biar singkat ya. Terus kita kasih value. Jadi biar enak saya word wrap dulu supaya nggak scroll ke kiri dan ke kanan terus. Ini perhatikan ya, ini masih satu baris.
Oke, ini saya mau kasih value, di mana value ini ada fungsi namanya old. Ini kita sesuaikan dengan fieldnya, seperti ini HP, dan ini juga sama, value old nama. Jadi artinya pada saat kita mengisi form, kemudian barangkali nanti ada yang salah atau ada yang kurang, misalkan kita sudah mengisikan nama sedangkan HP belum, nah nanti ada validation tuh, nama dan handphone ini wajib diisi. Nah kalau misalkan teman-teman tidak menggunakan old, dengan kasus yang tadi kita klik simpan, nanti otomatis teman-teman harus mengisi ulang ya untuk input tipe namanya. Nah kalau menggunakan old ini teman-teman tidak perlu mengisi lagi, jadi dia membaca apa yang sudah kita ketik sebelumnya ya. Oke, sebelumnya di sini saya mau lanjutkan dulu ke anggota controllernya. Nah di sini saya mau tahu dulu nih, formnya ini sudah berhasil mengirimkan form atau belum. Oke, kita menggunakan DD aja di sini. DD ini singkatan dari dump and die. Kita kasih request. Nah gitu ya. Kita save. Nah kita langsung buka browser kita. Silakan teman-teman buka browsernya dulu. Nah setelah browser terbuka, kita buka Laragon dulu. Nah kita start all aja ini. Kita klik kanan. Kita pilih www. Kita pilih belajar CRUD ya, yang ini. Nah di sini kita lihat ada error ya. Kita katanya belum punya tabel namanya session. Nah mungkin session ini penting di Laravel ya. Jadi kita mau tambahkan dulu, kita balik lagi ke VS Code-nya. Kita buka terminal. Ini saya tambah aja ya. Close. Kita mau buat PHP artisan make session tabel. Kita enter. Nah ini ya. Nah sekarang habis itu kita migrate lagi dengan menggunakan PHP artisan migrate. Ini nggak usah pakai fresh karena kita cuma mau nambahkan yang baru ditambahkan aja nih ya, yang session table-nya untuk ditambahkan ke database. Kita enter. Oke, ini udah selesai. Kita balik lagi ke web browsernya. Oke, coba ini kita refresh aja. Nah ini bener ya, berarti dia perlu session ya. Jadi setelah ini kita bisa langsung untuk mengakses root anggota ini. Tuh, ini adalah hasil dari codingan kita tadi ya. Jadi ini sudah tampil dari database nih, datanya ada 3. Nah, sekarang saya klik tambah. Nah, di sini katanya kategori store not defined. Atau mungkin di sini bukan kategori ya. Saya lupa, ini harusnya anggota. Kita balik lagi ke codingannya. Ini kita close dulu aja, balik lagi ke create.php-nya. Ini bukan kategori, harusnya anggota ya. Kita save dan balik lagi ke web browsernya. Kita refresh. Nah ini sudah benar ya. Oh ini HP belum ada BR-nya. Kita tambahin BR dulu biar enak dilihat. Kita kasih BR ya sini. Oke, kita save. Kita refresh. Nah ini adalah, misalkan saya ketik nama Budi, nomor handphonenya asal gitu ya, asal aja dulu. Nah di sini kita belum mempunyai perintah untuk menyimpan, jadi kita mau testing dulu menggunakan dump and die tadi. Kita klik simpan. Nah ini hasilnya seperti ini. Kita bisa lihat isi yang sudah kita ketik tadi ada di bagian request. Nah ini klik aja nih yang ini nih, yang baris kedua. Terus ini kita punya parameter. Nah ini ya, tuh di sini berarti sudah bisa dikenali ya oleh si store tadi bahwa namanya adalah Budi, HP-nya adalah ini. Nah ini adalah token yang si CSRF tadi. Sekarang kita balik lagi ke codingannya. Nah di sini kita balik lagi ke anggota controllernya, masuk ke store. Ini hapus aja lagi ya. Terus ini kita buat variabel validate data sama dengan request validate nama required max atau maksimalnya 25. Artinya kita nanti akan membuat validasi di mana validasi nama ini kita perlukan atau wajib diisi
maksimalnya 255 karakter gitu ya. Kemudian ini HP sama, ini require juga. Di sini minimalnya kita tentukan 10 ya, maksimalnya 13. Nah, ini teman-teman bisa juga cari di web Laravelnya untuk validasi. Ini kasih titik koma, jangan lupa. Kemudian kita mau panggil model anggota untuk menyimpan validasi tersebut. Return, redirect, anggota /anggota. Jadi setelah validasi dari form create datanya sudah ditampung ke dalam validate data, kemudian kita panggil model anggota untuk menyimpan datanya dengan memperhatikan validasi datanya. Kalau misalkan namanya belum keisi atau HP-nya belum keisi atau ada yang kurang gitu ya di validasi datanya, maka dia tidak akan langsung tersimpan ke dalam modelnya. Jadi dia akan diarahkan kembali untuk mengisi form yang ada di create gitu ya. Kalau sudah berhasil, maka dia akan redirect ke anggota. Ini kita scroll ke bawah. Kita tambahkan dulu yang bagian destroy-nya. Kita kasih anggota find or fail $id $anggota delete, kemudian return redirect /anggota. Jadi nanti kita mau hapus data dengan cara mencarinya dulu. Mencari apa? Mencari ID ya. Nih, apakah ada atau tidak? Kalau ada berarti tinggal di delete dan nanti di redirect lagi atau diarahkan kembali ke root anggota. Oke, sekarang kita balik lagi ke browser. Ini kita refresh aja ininya. Kita klik. Nah, ini kita klik tambah. Kita coba masukkan nama ya. Misalkan mau masukkan nama Budi lagi. Nah, ini atau saya ganti jadi 081 gitu ya. Kita simpan. Nah, ini sudah berhasil kesimpan nih, Budi dengan nomor handphone sekian gitu ya. Coba kalau misalkan kita kosongkan nomor handphonenya, kita isi dengan Kartika, nomor handphonenya kosongkan ya. Kita klik simpan nih. Tuh, dia nggak bisa ya. Pas kita klik simpan, dia balik lagi ke sini gitu. Nanti kita tambahkan keterangan kalau misalkan dia belum diisi, nanti ada tulisan wajib diisi. Nanti kita tambahkan setelah ini. Nah, ini kenapa tadi kita menggunakan form action di dalam hapusnya. Nah, ini kalau teman-teman perhatikan di sebelah kiri bawah, di situ ada belajar create.test/anggota/4/edit. Nah, ini untuk edit masih kelihatan ya di sebelah kiri bawah. Nah, kalau kita geser ke hapus, nah ini dia nggak ada tuh, nggak tampil. Jadi ini untuk mencegah orang-orang yang iseng atau hacker ya untuk menghapus data dengan menebak ID-nya gitu ya. Nah, pada saat klik hapus, tuh ini sudah berhasil kehapus ya teman-teman ya. Oke, kita untuk selanjutnya kita mau tambahin edit ya. Kalau tadi tambah, hapus, dan lihat datanya sudah, sekarang kita tinggal editnya. Sekarang balik lagi ke codingan. Oke, sekarang kita scroll ke atas, kita ke edit. Edit ini kita isi dengan $anggota. Kita find atau kita cari ID-nya. Kemudian kita return view anggota.edit. Kita kirimkan ini juga data berupa judulnya ubah anggota,
Kemudian editnya kita masukkan anggota. Oh, ini salah ya, ada yang kurang, ini sama dengan anggota. Harusnya gini. Nah, kita langsung aja bikin file baru untuk update-nya ya, atau kita scroll lagi ke bawah deh, kita isi dulu update-nya. Kita isi, kalau ini rules gini aja nih, jadi ada dua cara nih ya. Kita tentukan dulu rules-nya atau ketentuannya, nama, required, max 100, kemudian handphone, required, terus min-nya adalah 10 dan max-nya adalah 13. Ini titik koma. Kemudian kita bikin validate data sama dengan request validate yang isinya adalah rules yang sudah tadi kita buat. Jadi rules ini akan dipanggil di sini ya. Jadi ini sama seperti yang ini nih teman-teman. Tuh ya, validate data request validate. Nah, kalau di sini bedanya dia dibikin di dalam sini. Nah, berhubung sama ini adalah array, jadi kita bisa buat seperti ini. Tuh. Kita inisiasikan dulu di atasnya sebagai array yang bernama rules. Nanti kita tinggal panggil di sini. Nah, ini sama aja. Kemudian anggota .2.2 where id $id. Kemudian kita akan update datanya berdasarkan validasi data gitu ya. Return redirect /anggota. Nah, jadi setelah validasinya sudah didapatkan, maka kita tinggal mencari nih anggotanya dulu nih. Anggota di mana ID-nya sama dengan $id. Artinya misalkan kita mau mengedit ID nomor 2. Nah, ini nanti sama dia dicari dulu nih. Kalau ada, berarti nanti dia tinggal diupdate datanya berdasarkan validasi data yang bernama validate data. Setelah itu baru di redirect ke anggota kalau sudah berhasil. Ya gitu ya teman-teman penjelasannya. Sekarang kita bikin satu halaman lagi yang namanya edit.blade.php. edit.blade.php. Nah, ini kita kasih HTML5 lagi. Ini kita isi dengan judul aja. Oke, kita fokus ke bodinya. H3 kita kasih judul juga, $judul ya. Oke, setelah itu kita langsung masuk form action. Di dalamnya nanti kita kasih root aja, anggota.update, kemudian edit ID. Oh, ini metodenya post ya. Terus di sini saya mau kasih ini lagi, wrap lagi. Nah, ini wrap. Terus kita kasih metodenya apa? Kalau untuk edit adalah put. Kemudian ini kita kasih CSRF lagi biar lebih aman. Kita kasih label atau di enter dulu, label, nama, terus kita kasih BR, atau ini kita bisa copy aja dari create.blade.php nya ya biar lebih cepat ya. Kita copy aja. Nah, sampai sini kita copy, kita arahkan lagi ke sini dan kita paste. Nah, ini kita tinggal ganti jadi seperti ini. Untuk old-nya kita ganti dengan seperti ini. Edit nama. Ini juga sama ya. HP berarti koma $edit HP. Nah, ini kita tinggal ke bawah aja scroll. Nah, ini simpannya kita ganti dengan perbarui. Oke, ini kita save aja. Kemudian yang tadi saya mau bilang, saya mau kasih penanda bahwa
pada saat nomor handphonenya kosong, ini ada informasi bahwa isiannya belum diisi gitu ya. Gimana caranya? Ini kita buat sekarang. Sekarang kita masuk dulu ke yang create dulu aja. Kita scroll ke atas di bagian input ya. Di bagian input kita kasih atribut namanya class. Isinya adalah home control, kemudian errornya nama fieldnya apa, berarti nama ya. Kemudian is invalid, kemudian kita buat error namanya di sini. Tuh, ini otomatis ada n errornya. Kita kasih span atau gini aja, span ini tuh class invalid feedback alert danger. Ini untuk kelasnya ini harusnya menggunakan bootstrap, tapi ini nggak apa-apa, kita tidak menggunakan bootstrap dulu. Terus ini saya mau tampilkan message errornya. Oke, ini sudah. Scroll ke bawah. Nah, ini juga sama nih, kita tambahkan sini. Oke, ini kita samakan aja ya. Buat editnya teman-teman copy paste aja yang bagian, atau semua aja deh kita copy ya. Nanti kita tambahin lagi di old-nya aja. Kita tinggal edit old-nya aja. Kita copy, lanjut ke sini. Nah, ini kita tinggal tambahkan old-nya lagi nih, nama, $edit nama gitu ya. Terus ini juga sama, $edit, oh ini HP. Oke, gitu. Nah, di sini ternyata kita belum menambahkan message-nya, teman-teman. Nah, kita tambahin dulu message. Ini juga di edit blend PHP-nya kita tambahkan message. Jadi biar ketahuan nih message-nya apa ya. Oke, kita balik lagi ke browser. Ini kita refresh dulu. Ini kita masukkan nama Kartika, misalkan. Kita klik simpan. Nah, ada tulisannya sekarang ya. The HP field is required. Atau ini namanya kita hapus dulu. Kita klik simpan. Tuh, dan nama field is required. Jadi ada notifnya ya, kalau ini masih kosong atau diperlukan untuk diisi. Sekarang kita cek. Ini saya masukkan Kartika. Oke, ini klik simpan. Tuh ya, sudah ada. Sekarang kita coba fitur editnya atau ubah datanya. Kita klik edit atau ubah. Nah, ini nomor handphonenya saya ubah juga, misalkan jadi kayak gini. Kita perbarui. Oke, di sini ternyata ada error. Kalau kita lihat validation rule max requires at least satu parameter. Kita buka lagi anggota controllernya. Kita scroll ke bagian update. Oh, ini ternyata nih ya, yang bikin salah ini. Jadi ini harusnya titik 2 karena dia bukan pemisah validasinya gitu ya. Ini adalah titik 2. Kita save, kita balik lagi ke browser, kita refresh. Ini nggak apa-apa, ini di continue aja, jadi kita nggak usah isi lagi tadi. Tuh ya, udah ganti nih Kartika nomor handphone ini, atau kita ganti dengan Budi deh. Budi nomor handphonenya ini kita perbarui. Tuh ya, sudah jadi Budi. Kalau teman-teman buka PHP My Admin, sekarang kita coba PHP My Admin localhost ya. Nah, sekarang saya kasih root, terus enter. Kita cek db root-nya, kita klik anggota. Nah, udah ada tuh, sama kan datanya. Oke, jadi ini ya, sudah berhasil nih kita untuk menyimpan, membaca data, mengupdate data, dan juga menghapus data. Ya, walaupun tadi ada beberapa kesalahan-kesalahan, itu wajar. Yang penting kita bisa mencari proses errornya di mana dengan cara debugging. Nah, nanti teman-teman kalau ada error kayak tadi, teman-teman langsung cek aja Google kesalahannya apa. Nanti biasanya
website Stack Overflow ini membantu para programmer kalau ada kesulitan-kesulitan yang sama yang dirasakan oleh programmer lain ya. Biasanya sudah ada jawabannya tuh. Teman-teman tinggal cari aja ya. Oke, mungkin itu ya untuk materi kita di video kita yang keempat. Kita sudah membahas CRUD atau Create, Read, Update, Delete. Di video selanjutnya, di video kelima, kita akan membahas tentang Authenticate atau logika login. Jadi nanti kita sudah masuk proses login dan nanti kita juga mau cek pengujian di unitnya yang pastinya disediakan oleh Laravel. Oke, mungkin itu ya untuk video kita di pertemuan kita kali ini. Kita akan lanjutkan di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau ada kesulitan apapun, silakan teman-teman boleh komentar di kolom komentar di bawah ini, atau barangkali mau sharing-sharing, silakan boleh komentar juga. Kita bertemu lagi di video berikutnya.